Oh aja, gue pakai kok. Enggak, mama nggak jelas ini. Ini kan nyasar kalau ini mau banget. Pakai masker enggak? Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Setelah pertemuan pertama bertema Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Kita akan mengambil bacaan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Cukup panjang. Ini ada lagu penghantar pertolonganmu. Kita akan dengarkan. Karena kita tahu bahwa setiap orang yang membutuhkan pertolongan pasti sangat terindu dan berharap setiap permasalahan yang dihadapinya dapat segera terselesaikan, sebagaimana permasalahan Marta dan Maria ketika menyaksikan kenyataan bahwa saudaranya Lazarus telah mati dan Yesus tidak kunjung datang pula. Kita dengarkan lagu penghantar sebelum masuk dalam pertemuan yang dinyanyikan oleh Citra Scholastica. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
Tuhan. Tidak ada kasih lebih besar, yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejak merebaknya pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan. Hal ini jelas menggoreskan luka di hati mereka yang ditinggalkan. Luka ini semakin dalam dan pedih ketika mereka tidak bisa menyentuh atau melihat orang-orang yang terkasih itu. Untuk terakhir kalinya, karena aturan protokol kesehatan demi melindungi diri dari paparan COVID-19. Luka hati yang dalam dan pedih ini bisa membuat iman kita goyah, iman kita kepada Allah yang penuh kasih menjadi goyah. Menghadapi situasi dan pengalaman tersebut, kita perlu merenungkan dan menimba kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedih, kecewa, dan marah karena kehilangan sanak saudara. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria kiranya menyadarkan kita bahwa Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia akan mengunjungi kita, yaitu jika kita memiliki relasi yang dekat dengannya. Marilah saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian untuk merenungkan sejenak, menyelidiki keberadaan hati kita. Apakah Yesus sungguh-sungguh telah menjadi sahabat bagi kita semua? Kita akan dengarkan lagu pembukaan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Setia, oh setia. Setia, selidiki hatiku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang paling tahu, yang paling mengenal isi hatiku yang terdalam. Hatiku yang terdalam, hanya Engkau, hanya Engkau. Sucikan aku, oh sucikan aku, oh penuhi hatiku, ubahkan hidupku Tuhan. Semakin memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan, semakin menjadi bejana bagi-Mu Tuhan. Oh penuhi hatiku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki, selidiki, benahilah hati ini. Oh, bangun rumah-Mu di dalamku, jadi tempat kudus-Mu. Bangun rumah-Mu di dalamku, jadi tempat kudus-Mu. Karena telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan memulai pertemuan ini dengan meterai kemenangan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertemuan kedua ini kita diajak untuk mendalami, merenungkan perikop dari Injil Yohanes. Bab 11 ayat 1 sampai dengan 45, yang menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang mukjizat yang luar biasa, di mana seorang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali, tetapi juga tentang Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai seorang sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang bersedih karena kehilangan orang yang dicintai. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka, yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui permenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai. Sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia Engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk,
karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ayo siapa ini yang membaca? Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Maria kepada Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun itu sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah, engkau akan hal ini. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah itu berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya
melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, kiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia? Kamu berbaringkan," jawab mereka. "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ya, yang memelekkan mata orang buta tidak sangguplah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati." Maka magulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Selanjutnya Pak Pur ya. Sudah panjang. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Mata saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari itu mati." Jawab Yesus, Ya. "Sudah kukatakan kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini melihat aku, katakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita dengarkan lagu pengantar bacaan. Kidung Sabar. Sabda
Bisa dinaikkan Mas Bro suaranya. Kita lanjutkan ke dalam pendalaman teks. Teks yang pertama. Mengapa Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Itu ada dalam ayat 4 sampai dengan 6. Kira-kira alasan apa yang membuat Yesus menunda keberangkatannya ke Betania untuk mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Kira-kira apa yang menjadi alasan Yesus untuk menunda keberangkatannya, untuk mendelay keberangkatannya ke Betania dalam rangka mengunjungi Lazarus yang sedang sakit? Kira-kira ada yang mau membantu saya di dalam menjawab pertanyaan pendalaman teks ini? Boleh coba Mas Fajar. Silakan Mbak. Yesus mengabarkan bahwa sakitnya itu tidak berakhir dengan kematian, tetapi untuk kemuliaan Allah. Ya. Ada yang lain? Tadi jawabannya sudah tepat. Ada yang lain? Mungkin ada alasan lain?
Kira-kira alasan apa? Ayo, ada yang ingin menambahkan apa yang sudah diutarakan oleh Mbak Justin? Yesus mengasihi Marta dan Maria. Ya, boleh. Ya, izin menambahkan saja yang disampaikan oleh Bu Kaling. Itu dia akan menyatakan kemuliaan, tapi juga ada juga pesan. Ya, yang kita syukurlah aku tidak hadir di situ waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Mungkin artinya dia akan menyatakan kemuliaan supaya mengajarkan juga kepada untuk belajar percaya. Di ayat berikutnya ada Thomas Didimus yang ada kaitan juga relevansinya dengan kitab lainnya, Injil lainnya, di mana Thomas Didimus ini kan dia harus melihat dulu baru percaya. Itu tambahan mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Okta. Bapak Ibu sekalian, melalui penundaan atau pendilaian ini, kita diingatkan dan disadarkan bahwa sikap dan tindakan Yesus ditentukan sepenuhnya oleh Allah Bapa sendiri. Yesus berkarya di dunia ini karena didasarkan oleh segala rencana dan ketentuan ataupun segala tindakannya sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa itu sendiri. Dan tidak tidak berasal dari tekanan dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang dikasihinya. Misalnya tekanan dari ibunya, yaitu Ibu Bunda Maria, seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Yesus pada saat perjamuan nikah di Kana. Itu di Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 4. Ataupun juga mendapatkan tekanan dari saudara-saudaranya ataupun sahabat-sahabat yang dikasihinya. Itu kita bisa lihat di Yohanes bab 7 ayat 8 sampai dengan 9 dan Yohanes 11 ayat 5. Yesus bertindak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah Bapa. Dan itu adalah untuk memuliakan Allah Bapa sendiri. Dan Yesus ingin mengajarkan bahwa penyakit dan kematian Lazarus akan menjadi sarana agar Allah dimuliakan dan sehingga kemuliaan Allah itu menjadi semakin nyata dan juga mengajarkan kepada para muridnya untuk lebih percaya akan apa yang akan diperbuat oleh Yesus di dalam pelayanannya. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya apa ya? Apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan? Seperti dapat dilihat dalam ayat 20 sampai dengan 27. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin mencoba pertanyaan kedua tersebut untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita di lingkungan Matius 1? Apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Apakah dia percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan Yesus?
Itu ada di ayat 20 sampai dengan 27. Saya coba saja. Saya coba untuk menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Apa tanggapan Marta atas kedatangan Yesus di Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari? Dalam bahasa sehari-hari, mungkin jawabannya kurang lebih Marta bilang ke Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, kenapa baru datang? Coba kalau datangnya dulu sebelum 4 hari. Jadi kalau sebelum 4 hari kan Lazarus masih bisa lah diselamatkan, tidak sampai mati seperti ini. Tapi Marta juga menyadari rupanya bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Fajar, bahwa itu semua tetap ada kehendaknya, kehendak di luar dari kuasa Yesus juga, bahwa Yesus tetap harus berpegangan pada rencana dan karya Allah yang ada di dunia. Dan tidak, Marta menyadari hal itu, bahwa pada akhirnya pun dengan kematian Lazarus sebenarnya itu suatu kalau dibuat dalam suatu acara itu namanya pra-acara atau gladirestik sebelum pada akhirnya Yesus sendiri yang mati dan dibangkitkan. Jadi pada saat Lazarus mati, itu pun masih dalam rencana Allah untuk pada akhirnya nanti pada saat finalnya, yaitu Yesus yang mati dan pada akhirnya dibangkitkan, Lazarus serta di situ dalam bahasa sehari-hari. Demikian mungkin Mas Fajar yang dapat sampaikan. Terima kasih Mas Purwoko. Ada yang lain? Ya, mungkin sedikit menambahkan ya, sudah Silakan. Menambahkan bahwa memang menarik ini baca yang ayat 20 sampai 27, di mana yang pertama Marta ini mengatakan pada Yesus bahwa sekiranya ya, Tuhan ada di sini saudara kita mati. Baru ada dialog yang luar biasa dengan Tuhan Yesus ya, sambil melihat ini di mana Yesus mengatakan saudaramu akan bangkit. Nah, Marta juga mengatakan membalas lagi bahwa nanti kebangkitan itu saya iman percaya pada akhir zaman. Dan Yesus menegaskan kembali di situ ada dialog ini, akulah kebangkitan dan hidup. Para perkataanku ya akan mati walaupun sudah mati. Dan setiap orang hidup dan yang percaya kepada tidak akan mati selama-lamanya. Sehingga Yesus kembali memberikan konfirmasi dan afirmasi kepada Marta, dinyatakan, percayakah engkau akan hal ini? Akhirnya Marta mengatakan ini bahwa dia mengafirmasi, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia akan datang ke dalam dunia. Kata akhir inilah akhirnya Marta percaya akan tidak hanya kebangkitan pada akhir zaman, tapi pada saat itu juga Yesus akan memberikan kemuliaan kebangkitan pada saudara yang Lazarus. Ingin menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oktas yang sudah menjawab dan cukup panjang. Bapak Ibu sekalian, kira-kira Yesus ini sebelum menuju ke Yudea, Yesus ada berada di daerah mana ya Bapak Ibu ya? Ada yang tahu apakah Yesus ada berada di mana? Merunut kembali kalau bacaan sebelumnya, Yesus itu berada di seberang Sungai Yordan, di daerah Yordania waktu ya, Damsyik Damaskus sana. Yang dia ikut itu dia menuju ke Betania. Betul sekali Pak Okta. Yesus berdasarkan bacaan dalam kitab suci,
Di Injil Yohanes tersebut, Yesus berada di tepi sungai Yordan. Sedangkan keluarga Marta, Maria, dan Lazarus itu ada di daerah Yudea atau Betania. Itu kira-kira jarak perjalanannya berapa jauh, berapa hari untuk kalau dalam berjalan kaki. Dan kan di dalam bacaan tadi kan disampaikan bahwa Yesus tahu bahwa Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Terus Yesus tambah 2 hari lagi untuk tinggal di daerah tersebut. Setelah itu baru dia berangkat ke Betania di daerah Yudea dengan perjalanan kaki. Maka kalau dilihat dari berdasarkan bacaan tersebut, kemungkinan Lazarus itu meninggal begitu Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sakit. Jadi mungkin pada saat Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, Lazarus itu pada saat itu juga meninggal. Dan setelah 2 hari, mungkin jadi perjalanannya dari tempat Yesus berada ke Betania itu mungkin 2 hari juga ya, perjalanannya 2 hari. Jadi totalnya jadi 4 hari setelah Lazarus meninggal. Jadi betapa luar biasa ya Bapak Ibu, betapa sedihnya Marta dan Maria ketika mendapatkan Lazarus meninggal, dan Yesus yang diharapkan untuk menyembuhkan Lazarus itu tidak datang juga, padahal baik Marta maupun Maria telah berdoa. Setelahnya berdoa melalui kurir untuk menyampaikan doa-doanya itu kepada Yesus, kepada Tuhan. Seperti halnya kita kalau misalnya berdoa ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada yang langsung, ada yang melalui perantara, misalnya santo atau santa. Dan sebenarnya berita itu sampai, doa kita sampai kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Allah. Hanya saja apakah Allah mau bertindak cepat atau kira-kira mau mengajari kita sesuatu hal sehingga dia kesannya menunda. Seperti halnya yang dikatakan oleh Marta pada saat itu, ketika Yesus sudah datang ke rumah mereka, Marta mengatakan bahwa Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita sekarang terkadang sering berdoa kepada Allah, kepada Yesus dengan beberapa perantara, misalnya santo atau santa, bahkan melalui perantara Bunda Maria. Dan kita percaya bahwa apa yang kita doakan pasti sampai kepada Yesus. Hanya saja Yesus bertindak atau Allah bertindak itu bukan atas tindakan atau tekanan dari sang pengantar berita tersebut, sang pengantar doa tersebut. Tetapi Allah bertindak atau Tuhan bertindak berdasarkan rencana yang telah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin menambahkan? Nambahin sedikit Mas Fajar. Ya, silakan. Saya tertarik dengan ayat 27-nya di sini. Saya melihat ini adalah suatu pengakuan iman yang sungguh besar di dalam yang ada di dalam kitab suci menurut saya, selain dari yang dinyatakan oleh Thomas yang pada waktu itu juga tidak percaya.
Dimana kalau Thomas menyampaikannya adalah dengan kalimat kata ya Tuhanku dan Allahku, sedangkan di dalam ayat 27 ini Marta menyatakan adalah benar Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia. Demikian Mas Fajar. Baik, terima kasih Mas Pur atas tambahannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Itu ada di ayat 28 sampai dengan 32. Ayo, gantian siapa yang mau menjawab? Apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Ada di ayat 28 sampai dengan 32. Maria mengetahui Yesus datang ke Betania, ke daerah Yudea itu atas pemberitaan dari Marta. Marta mengatakan kepada Maria begini, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Rupanya Marta adalah orang yang baik. Dia tidak seorang istilahnya pewarta Injil yang baik. Dia menyampaikan kabar gembira ini kepada saudaranya yang dikasih, yaitu Maria. Maria, Guru ada di sana. Dia tadi juga nyariin engkau, memanggil atau mencari engkau. Kan biasanya kalau orang yang orang kita kenal menyapa kita, kita berbicara kepada orang yang kita kenal atau kita rindukan itu, pasti mana nih saudaramu yang satu lagi? Saya ingin juga bercakap-cakap dengan dia, bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Juga menanyakan kalau misalnya saya pernah berjumpa ketemu dengan kakek dan nenek, misalnya kakek nenek datang nih ke rumah, terus kan kita berbincang-bincang, kakek dan nenek nanya, mana adikmu atau mana kakakmu? Tolong panggilkan. Terus saya buru-buru misalnya mencari kakak dan adik. Itu Mbah Kung atau Uti datang tuh. Katanya pengen bicara dengan kalian. Nah, reaksi dari Marta itu apa? Setelah diberitahukan oleh Marta bahwa Yesus ada dan telah datang di kediaman mereka di Betania. Rupanya reaksi Maria sama persis, hampir persis sama ya. Seperti yang dikatakan Marta. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan kata-kata ini sangat memilukan, sebab mengungkapkan imannya yang bercampur dengan kekecewaan. Benar ya Bapak Ibu ya, mungkin kalau kita sedang dirundung kedukaan ataupun kesusahan ataupun yang menyebabkan kita berharap penuh akan campur tangan Tuhan,
Terkadang ketika segala sesuatunya terasa tidak mungkin lagi terjadi, kadang ada rasa sedih dan kecewa. Seperti halnya Marta dan Maria ini. Dia mengungkapkan imannya yang bercampur dengan kekecewaan. Dia tahu bahwa jika Yesus ada di sini, pasti saudaranya tidak akan mati. Karena dia tahu bahwa Yesus sanggup melakukan suatu perkara yang besar, perbuatan yang besar pada saat itu. Karena dia sudah mendengar bahwa orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Dia bisa menggandakan 5 roti dan 2 ikan, bahkan dapat memberi makan 5.000 orang dengan sisa 12 keranjang atau 12 bakul. Bagi Marta dan Maria, perbuatan Yesus itu sangat istimewa. Sehingga dia sangat sedih ketika Yesus kok datangnya terlambat. Rupanya Yesus ingin mengajari sesuatu hal yang baru kepada Marta dan Maria, yaitu iman kepercayaan. Supaya iman Maria dan Marta kepada Yesus semakin tumbuh dan berkembang sehingga bisa naik kelas. Ibaratnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang lain Anda ingin menambahkan? Untuk pertanyaan ketiga, apa reaksi Maria ketika berjumpa dengan Yesus? Ada di ayat 28 sampai dengan 32. Saya mau menambahkan Mas Fajar. Silakan. Kalau dari saya, ini mau mengajarkan kita untuk tidak ada kata terlambat dalam kamus Tuhan. Karena Tuhan pasti akan berkarya di saat yang tepat dan bukan di saat yang kita mau. Gitu sih kurang lebih. Makanya ketika di sini Maria dan lain-lain bersedih, padahal Yesus itu yang tadi seperti Mas Fajar katakan ingin mengajarkan sebuah pelajaran begitu untuk percaya pada Tuhan, tapi karena mereka nggak percaya, Tuhan pun juga cukup kecewa begitu. Padahal itu memang belum saat yang tepat buat mereka, buat dirinya untuk berkarya di depan orang-orang. Gitu, Mas Fajar. Baik, terima kasih Nosa. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang keempat. Kita lihat pertanyaannya apa. Mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Itu ada di ayat 33 sampai dengan 37. Mengapa hati Yesus sangat terharu sampai menangis? Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat kitab sucinya di ayat 33 sampai dengan 37. Izin, mau dikoreksi. Silakan. Kenapa Yesus ini terharu dan sampai menangis? Saya melihat ada 2 perspektif ini. Yang pertama, melihat betapa Yesus itu sangat mengasihi Lazarus ini, termasuk Marta dan Maria. Dan ketika berjumpa pertama kali juga, ini untuk Maria ini, yang mana Maria ini dia tersungkur di kaki sambil menangis. Di mana ada suatu momen kalau di sebelumnya, ini Maria inilah yang mengusap, juga tersungkur di kaki Yesus, dengan masa berdosa, dengan minyak yang mahal, dia mengusap di kaki Yesus. Maka yang kedua, dari perspektif juga orang Yahudi, di mana di bacaan sebelumnya, murid-murid Yesus sudah mengingatkan Yesus. Apakah engkau masih berani ke sana, yang mereka mau membuat atau melempari dia? Nah, ketika Yesus melihat orang Yahudi masih mau datang, mau mendengarkan dia, melihat
Ada dua perspektif di sini, saya lihat dari pertama kali lagi dari keluarga Marta ini dan Maria, dan dari orang Yahudi masih mau mendengar, sehingga Yesus, maka di situ dia langsung masyhur hatinya, langsung sangat bergejolak hatinya, sangat terharu. Bahkan di ayat berikutnya, ayat kalau nggak salah ayat terpendek dalam kitab suci, maka menangislah Yesus. Dalam keilahian dia juga sebagai manusia dia menangis melihat situasi yang seperti itu. Ini itu yang sampaikan. Terima kasih. Baik, Pak Okta, terima kasih untuk sharingnya. Ada yang lain? Mas Fajar, saya coba menambahkan. Silakan, Mas Ade. Iya, jadi kalau saya lihat di sini sih, kita bisa lihat empati Yesus kepada Maria dan juga orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian di ayat itu juga memang Yesus juga mengasihi Lazarus, dan dia langsung menanyakan, di mana engkau membaringkan Lazarus, gitu di situ. Jadi memang Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sudah mati, kemudian banyak orang di situ bersedih karena kematian Lazarus tersebut. Maka timbullah empati Yesus juga kepada mereka, seperti itu. Terima kasih, Mas Ade. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada banyak hal atau banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus sedih, kesal, marah, ataupun gembira di dalam kitab suci. Namun, kesedihan, kesal, ataupun marah dari Yesus itu ditunjukkan karena ketidakpercayaan para pengikutnya dan orang Yahudi pada umumnya. Di dalam Injil Yohanes, kita sering melihat bahwa Yesus sedih, kesal, dan marah terhadap para orang yang tidak percaya kepadanya. Itu ada di dalam kitab Injil Yohanes. Kalau kita bisa lihat, kalau pernah membaca atau menemukannya, itu ada di Injil Yohanes bab 2 ayat 18. Terus di bab 6 ayat 36, bab 12 ayat 37 sampai dengan 40 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, kita waktunya untuk sharing. Pertanyaan pertama. Sharing itu pertama, apakah aku atau keluargaku pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini? Adakah yang ingin men-sharingkan apakah aku atau keluargaku pernah mengalami perasaan mati atau kehilangan dalam hidup ini? Saya mencoba, Mas Fajar. Silakan. Saya yang waktu itu ditinggal oleh bapak saya, waktu itu saya masih SMP. Saya sangat sedih. Wah, nggak jadi kuliah nih, nggak jadi ini nih. Kenapa bapakku mesti dipanggil dulu? Benar mengeluh, benar-benar. Aduh Tuhan, kenapa mesti bapakku? Kenapa mesti cepet banget gitu? Jadi perasaan saya tuh benar-benar down, benar-benar kacau dengan ditinggal bapakku. Bapak menghadap Tuhan dengan saudara-saudara juga masih kecil-kecil. Saya masih SMP, kakak saya juga SMP kelas 3 kalau nggak salah waktu itu. Jadi kami berjuang untuk melanjutkan supaya kami bisa bagaimana caranya nanti bisa sekolah, bagaimana caranya untuk melanjutkan hidup. Ibu berjuang dengan
sekuat tenaga menghidupi anak 4. Kami diajak puasa, diajak berdoa. Seperti itu Mas Fajar. Oke. Pengalamanku. Terima kasih Mbak Justin. Ada yang lain? Atau kita lanjut ke sharing yang kedua ya. Oke. Sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir? Apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku? Pertanyaan kedua, saya ulangi. Sejauh manakah aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih dan getir? Apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku? Saya ingin sharing Mas Fajar. Oh, silakan. Orang-orang tuh kalau misalnya dilihat ya Mas Fajar, kalau misalnya mereka sedih atau getir itu mereka bisa menyadari kehadiran Tuhan dan mereka bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa situasinya begini? Mengapa harus jalannya seperti ini? Mengapa saya mesti sedih? Mengapa nyawanya beliau diambil misalkan keluarga tercinta atau mungkin teman terdekat atau mungkin bisa yang lainnya. Itu pasti keluarlah pertanyaan mengapa. Kita tidak bisa hanya sembarangan menanyakan kepada Tuhan mengapa karena jawabannya itu belum tentu bisa kita jabarkan secara pandangan mata yang begitu saja. Kita bisa melihat jawabannya seketika saat kita merenungkan diri atau saat kita melanjutkan perjalanan hidup atau bisa dibilang sebagai move on. Habis itu pertanyaan kedua, apakah aku masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungiku? Mengunjungi itu bisa dalam arti dua ya. Yang pertama itu mengunjungi dalam arti waktunya sudah datang, atau mengunjungi dalam arti Tuhan datang dalam jati diri saya di hidup saya. Yang kedua ini saya bisa melihat Tuhan bisa hadir. Mengapa? Saya bisa mengatakan itu karena orang tua saya masih ada di sini sekarang, mereka hadir dalam Zoom ini, mereka masih bisa menemani saya belajar, kakak adik juga masih ada di sini, bahkan Mas Fajar juga masih ada di sini. Dan yang lainnya di dalam Zoom ini sehat, alhamdulillah. Tuhan bisa hadir di sini, bahkan di dalam Zoom ini dia juga hadir bersama kita. Imannya ada, imannya hadir, kita bisa mengadakan Zoom seperti ini, semuanya lancar, dipimpin oleh Mas Fajar sendiri. Itu udah membuktikan bahwa Tuhan itu di sini. Dan bahkan ini acaranya sejauh ini berjalan secara lancar. Begitu Mas Fajar. Baik, Abang Pio, terima kasih untuk sharingnya. Cukup meneguhkan ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan berikut, pertanyaan ketiga. Pernahkah aku atau keluargaku mengalami mukjizat yang luar biasa dan tidak masuk akal dalam hidup? Bagaimana reaksi dan sikapku ketika mengalami hal itu? Apakah semuanya itu semakin menambah atau menguatkan imanku kepada Tuhan? Ataukah aku menganggapnya sebagai kebetulan belaka? Ada yang ingin men-sharingkan pengalaman hidupnya untuk menjadi peneguhan atau menguatkan iman dari saudara-saudari kita yang hadir di sini?
Dan semoga mereka yang tidak hadir pada saat Zoom kali ini pun nantinya akan juga mendengarkan sharing dari pengalaman Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan ketiga. Ada yang bisa membantu? Baik. Kalau mohon izin, kalau saya pribadi juga banyak sekali mujizat yang saya rasakan terjadi yang luar biasa Tuhan berikan. Mungkin dari banyak itu ada satu mujizat yang luar biasa seperti ini yang saya coba bagikan. Ini terjadi ketika ayah saya belum meninggal ya, dan ketika itu juga saya masih single, masih bujangan, karena memang dari keluarga saya ini waktu itu saya belum menikah, dan selalu ayah saya ini menanyakan kapan mau menikah ya. Jadi kampung saya juga jadi perguncingan lah pada saat masa itu, kurang lebih sekitar 20 tahun lalu. Dan pada saat itu ayah saya sakit berat, ya, masuk rumah sakit, dan juga komunikasi belum seperti dari handphone. Dan ada kekhawatiran yang luar biasa dalam diri saya, kalau nanti saya menikah sudah tidak ada ayah saya. Jadi ketika dia sakit berat itu, saya membesuk beliau, dan ketika kembali waktu itu di kampung di kota Tomohon ya, saya tinggal di Manado, kerja di Manado, kurang lebih jaraknya 30 km dengan perjalanan 45 menit ya. Yang saya ceritakan di sini bahwa ketika saya pulang ke Manado bekerja dan dapat kabar kondisi papa saya itu bagaimana nanti hasilnya, karena waktu itu ketika saya membesuk itu beliau ya nafasnya juga sudah sangat cepat sekali ya. Jadi di satu sisi yang lain saya ada kekhawatiran itu, saya ini belum menikah, nanti kalau menikah nggak ada, juga mengurangi janji saya, nasab saya juga. Nah, ketika saya membesuk lagi, informasi kabar bahwa memang saya harus ke sana di mana 2 hari kemudian, dan disitulah akan semua hasil dokter itu di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon akan disampaikan. Nah, ketika saya siang hari dari Manado, izin kantor kalau salah itu saya mau ke Tomohon, saya dengan kendaraan saya doa rosario dalam perjalanan, hanya mempersahkan kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan supaya ya kalau bisa ada rahmat kesembuhan di kesempatan hidup. Singkat cerita, itulah ketika saya selesai membawa mobil sampai di Tomohon, masuk di kota Tomohon, selesai doa rosario dan siapkan terus masuk ke rumah perjalanan lanjut ke Gunung Maria rumah sakit. Saya kaget sampai di rumah sakit. Ternyata ya saya sudah pulang kampung dalam keadaan sehat. Sudah sehat. Saya suruh ke kampung. Nah, itulah saya bersyukur bagaimana pertolongan Tuhan dan doa-doa Bunda Maria yang tidak pernah meninggalkan anaknya. Saya merasakan pada saat itu. Dan memang setelah itu juga saya penasaran. Saya juga mencari informasi di rumah sakit itu, mencari apa sih sakit dia, kenapa sudah parah begitu. Tapi anehnya juga ketika di semua hasil lab rumah sakit, walaupun dengan sudah sedikit saya mengancam karena saya ingin lihat, ternyata saya bisa lihat di situ kondisi semua sehat. Tidak kan kalau hasil lab itu ada ukurannya kan, kalau ini batasannya ini melebihi, tapi semua sehat. Sehingga juga ini juga agak aneh juga, tapi ya karena orang pada saat itu kan ayah saya 20 tahun itu sudah umur 60-an ya, karena kemarin kan meninggal juga di usia 88 ya, 4 tahun yang lalu. Nah, di kampus saya agak heran, dan itulah salah satu maksudnya rahmat mujizat yang Tuhan berikan buat menurut pengalaman hidup saya pribadi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Okta. Ada yang ingin menambahkan?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke sharing yang keempat ya. Pertanyaan keempat. Sudahkah aku bersikap seperti Yesus yang datang dan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat hidup bagi orang yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai? Pertanyaan seri yang keempat, sudahkah aku bersikap seperti Yesus yang datang dan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat hidup bagi orang yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai? Ada yang ingin berbagi? Saya persilakan. Izin, ini agak berat kali ini. Kalau sama seperti Yesus rasanya, kalau saya belum bisa seperti Yesus, namun berupaya belajar seperti Yesus, ya kita upayakan. Seperti beberapa waktu ini ada tetangga yang meninggal, pas keluar rumah ke kantor ternyata ada tetangga yang meninggal. Ya. Misalkan pada tanyakan kapan penguburannya, kita izin dan bisa hadir pada saat pemakamannya. Atau juga pemakaman di Jalan Pamlama sini jauh. Intinya kalau dari saya pribadi, rekan keluarga hanya belajarlah sedikit mendekati seperti Yesus lah. Karena kali ini kan luar biasa kali Yesus ini kan. Terima kasih. Baik Pak Okta, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kelima saja ya. Apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan bagi sahabat atau tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Kira apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama seminggu ke depan bagi sahabat atau tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Oke, itu nanti kita renungkan kira-kira aksi nyata apa yang akan kita lakukan selama seminggu ke depan. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita masuk dalam doa umat. Kita siapkan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang berbelas kasih, Engkau menjelajah kota-kota dan desa-desa. Engkau menyembuhkan setiap kelemahan dan penyakit. Dengan sabdamu, setiap orang yang sakit menjadi sembuh. Datanglah menolong kami di tengah penyebaran virus corona dan penyakit-penyakit lainnya, agar kami mengalami kasih-Mu yang menyembuhkan. Marilah berdoa bagi orang-orang yang sakit karena virus corona dan penyakit-penyakit lainnya. Semoga mereka memperoleh kembali kekuatan dan kesehatan berkat penanganan medis yang baik dan dapat mempersembahkan penderitaan mereka bagi perkembangan Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi mereka yang meninggal karena penyakit COVID-19 dan penyebab lainnya. Semoga berkat kerahiman Tuhan, mereka memperoleh istirahat kekal dan damai. Dan yang ditinggalkan mendapatkan anugerah kekuatan dan ketabahan agar mereka tidak putus asa dan tetap berharap padamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi para dokter, perawat, peneliti, dan semua tenaga kesehatan. Semoga Tuhan senantiasa menyertai mereka yang mengusahakan kesembuhan dan menolong orang-orang yang terjangkit virus. Semoga Tuhan selalu melindungi mereka dalam menjalankan tugasnya yang mulia namun penuh risiko. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing mereka untuk bertindak dengan tepat, penuh kasih dan total bagi kebaikan orang-orang yang memang seharusnya mereka layani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah berdoa bagi Bapa Suci, Paus Fransiskus, para uskup dan para imam. Semoga Tuhan selalu menyertai mereka agar mereka mampu membimbing umat melewati masa-masa ini dengan pengharapan yang kuat, iman yang teguh, dan kasih yang nyata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang berkelimpahan senantiasa rela berbagi harta dengan mereka yang kecil dan tersisih, terlebih khususnya pada masa pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang mencari jawaban bagi setiap permasalahan hidup mereka. Semoga mereka dapat memperoleh jawabannya hanya dalam Yesus Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang mengalami penganiayaan, kiranya iman mereka tetap teguh hanya pada Yesus Tuhan, dan sedapat mungkin tetap terus melakukan kesaksian tentang iman mereka akan Yesus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita sempurnakan doa-doa kita dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan dalam bebaskanlah kami dari yang Kita doakan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, kunjungilah keluarga kami, dan jadikanlah kami sahabat-Mu, dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu,
agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan saudara atau orang-orang yang dicintai. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita menyapa Bunda kita tercinta dengan mendoakan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Mas Fajar, Pak Pur. Mas Prof Fajar. Sampai jumpa. Salam buat semua. Tunggu Ibu, mau foto dulu. Lagu penutup dulu. Tadi barusan tadi kan dimatiin. Tadi ada pate. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit terpaksa suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit terpaksa awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau
Saya kembalikan ke Mbak Justin. Ya, terima kasih Mas Fajar. Tolong dibuka kameranya dulu, kita mau foto. Buka. Yuk, abang. Nosa, Bu Jombi. Oke. Biar, dan Nusa. Biar, tinggal dulu. Ya. Udah. Beneran cek miring ya? Enggak miring ya? Enggak. Marahin aku. Tere gembira. Ya, senang banget Tere. Terima kasih Mas Fajar sudah mendampingi kami menjadi